Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Pramana Putra Aritonang dari kelas 11 IPA 5. Ingin mempresentasikan salah satu kelainan pada sistem sirkulasi, yaitu jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan kondisi ketika aliran darah menuju jantung terhambat. Penyakit ini juga bisa disebut dengan jantung iskemik maupun penyakit arteri koroner. Jantung koroner dapat terjadi karena adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri. Penyumbatan ini terjadi karena ada penumpukan kolesterol yang membentuk plak di dalam pembuluh arteri untuk jangka waktu yang lama. Proses penyempitan dinding arteri ini disebut dengan aterosklerosis. Jika plak kolesterol pecah, akan terbentuk gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat arteri koroner dan menghambat aliran darah yang kaya akan oksigen ke jantung. Kondisi ini disebut sebagai serangan jantung, yang artinya penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab serangan jantung. Seiring berjalannya waktu, jika tidak segera diobati, penyakit jantung koroner dapat menyebabkan otot jantung melemah, sehingga dapat menimbulkan komplikasi seperti gagal jantung dan gangguan irama jantung. Arteri koroner merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen menuju jantung. Terdapat dua jenis arteri koroner yang sama-sama bercabang dari aorta atau pembuluh darah besar, yaitu yang pertama ada arteri koroner kiri utama. Arteri ini berfungsi mengalirkan darah ke serambi kiri dan bilik kiri jantung. Arteri koroner kiri utama terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu left anterior descending yang berfungsi mengalirkan darah ke bagian depan dan kiri jantung. Yang kedua circumflex berfungsi mengalirkan darah ke bagian belakang dan sisi luar jantung. Yang kedua arteri koroner kanan. Arteri ini mengalirkan darah ke serambi kanan dan bilik kanan. Selain itu, arteri koroner kanan juga mengalirkan darah ke nodus sinoatrial dan nodus atrioventrikular yang mengatur ritme jantung. Arteri ini terbagi menjadi right posterior descending dan acute marginal artery bersama arteri koroner kiri. Arteri koroner kanan juga mengalirkan darah ke bagian tengah jantung dan septum. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan tersebut biasanya disebabkan oleh penumpukan ateroma di dinding arteri. Ateroma sendiri terdiri dari kolesterol dan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Ateroma yang terus menumpuk dapat menyebabkan dinding arteri menebal hingga menyempit. Akibatnya jantung tidak mendapat cukup asupan darah dan oksigen. Kondisi ini disebut aterosklerosis. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko aterosklerosis antara lain, yang pertama, rokok. Rokok merupakan faktor resiko utama penyakit jantung koroner. Kandungan nikotin dan karbon monoksida dalam asap rokok dapat membebani kerja jantung dengan memacu jantung bekerja lebih cepat. Kedua senyawa tersebut juga meningkatkan resiko terjadinya penggumpalan darah. Yang kedua, diabetes. Diabetes menyebabkan dinding pembuluh darah menebal dan menghambat aliran darah. Penderita diabetes dua kali lipat lebih berisiko terserang penyakit jantung koroner. Yang ketiga, kurang beraktivitas. Aktivitas fisik seperti olahraga dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Olahraga juga dapat membantu mengontrol kadar kolesterol dan gula darah, mencegah obesitas, serta membantu menurunkan tekanan darah. Yang keempat, tekanan darah tinggi.
Tekanan darah tinggi atau biasa disebut hipertensi membuat jantung harus bekerja lebih keras. Salah satu faktor pemicu hipertensi adalah konsumsi makanan dengan kadar garam yang tinggi. Tekanan darah normal berkisar antara 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Yang kelima, pola makan tidak sehat. Resiko penyakit jantung koroner dapat meningkat akibat pola makan yang tidak sehat, seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan kadar gula atau garam yang tinggi, atau makanan dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi. Kemudian usia. Makin tua usia seseorang, makin tinggi resikonya terserang penyakit jantung koroner. Penyakit ini lebih sering menimpa pria pada usia 45 tahun ke atas dan wanita pada usia 55 tahun ke atas. Yang terakhir, stres. Penelitian menunjukkan stres dalam berbagai lingkup kehidupan, termasuk akibat paparan pemanasan global, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner. Stres juga dapat memicu faktor resiko yang lain, seperti stres dapat memicu seseorang untuk merokok atau makan berlebihan. Gejala jantung koroner. Berkurangnya asupan darah ke jantung mungkin saja tidak menimbulkan gejala apapun pada awalnya. Namun, bila lemak makin menumpuk di arteri, maka akan mulai muncul gejala penyakit jantung koroner seperti angina. Angina adalah nyeri dada akibat berkurangnya suplai darah ke otot jantung. Meskipun pada umumnya tidak mengancam nyawa, angina dapat meningkatkan resiko seseorang terkena serangan jantung atau stroke. Angina dapat berlangsung beberapa menit dan biasanya muncul karena dipicu oleh aktivitas fisik atau stres. Sakit yang dialami akibat angina juga beragam. Ada angina ringan yang hanya menimbulkan rasa tidak nyaman seperti sakit mah. Tetapi serangan angina berat dapat menimbulkan nyeri dada seperti tertindih. Sensasi nyeri dada tersebut bisa menyebar ke lengan, dagu, leher, perut, dan punggung. Yang kedua, gagal jantung. Penderita penyakit jantung koroner juga dapat mengalami gagal jantung bila jantung terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini menyebabkan darah menumpuk di paru-paru sehingga penderita mengalami sesak nafas. Yang ketiga, serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika arteri sudah tersumbat sepenuhnya. Kondisi ini harus segera ditangani agar tidak terjadi kerusakan permanen pada otot-otot jantung. Nyeri akibat serangan jantung serupa dengan angina. Hanya saja, nyeri pada serangan jantung akan terasa lebih berat dan dapat terjadi walaupun penderita sedang beristirahat. Gejala serangan jantung bisa berupa nyeri yang menjalar dari dada ke dagu, leher, lengan, perut, dan punggung. Nyeri tersebut dapat berlangsung selama lebih dari 15 menit. Selain gejala tadi, penderita juga bisa mengalami pusing, berkeringat, mual, dan tubuh terasa lemas. Serangan jantung bisa terjadi tiba-tiba, terutama pada penderita diabetes dan lansia. Pada beberapa kasus, penderita jantung koroner mengalami gejala yang berbeda, seperti palpitasi. Sebagian penderitanya bahkan tidak merasakan gejala apapun sampai didiagnosis menderita penyakit jantung koroner. Jenis dari jantung koroner. Penyakit jantung koroner memiliki 3 jenis, yaitu penyakit jantung koroner stabil tanpa gejala, angina pectoris stabil, dan sindrom koroner akut. Yang pertama, jantung koroner stabil. Pada penyakit jantung koroner stabil, proses penyempitan atau penyumbatan berjalan perlahan dan menahun. Gejala baru akan muncul bila mana penyempitan sudah cukup berat dan mengganggu aliran di pembuluh darah koroner.
Yang kedua, angina pectoris stabil. Angina stabil sering muncul ketika penderitanya melakukan aktivitas yang berat atau saat mengalami tekanan emosional. Angina stabil ini memiliki pola yang teratur dengan durasi yang singkat, biasanya tidak lebih dari 5 menit. Yang ketiga, sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut terjadi ketika aliran darah menuju jantung berkurang secara drastis atau tiba-tiba. Saat terjadi peristiwa ini dapat menyebabkan sejumlah kondisi pada jantung dan memerlukan pertolongan medis dalam waktu yang cepat. Patofisiologi jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan, dan terbentuknya kalsium pada pembuluh darah. Hal ini akan terjadi kekurangan suplai oksigen dan nutrisi sehingga menimbulkan infark myokard. Kolesterol dibawa oleh beberapa lipoprotein antara VLDL sebagai pengangkut dan salah satu penumpangnya yaitu trigliserida, LDL atau low density lipoprotein, dan HDL atau high density lipoprotein membawa hampir semua kolesterol. HDL akan menurunkan resiko penyakit jantung. Kadar kolesterol total dan kadar kolesterol LDL akan mempengaruhi resiko penyakit jantung koroner. Diagnosis jantung koroner. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter biasanya akan menanyakan gejala yang dialami serta memeriksa faktor resiko yang dimiliki pasien. Bila pasien beresiko terserang penyakit jantung koroner, dokter akan memeriksa tekanan darah pasien. Dokter juga akan menjalankan tes darah untuk mengukur kadar kolesterol pasien. Agar didapatkan hasil yang akurat, pasien akan diminta berpuasa selama 12 jam sebelum tes dilakukan. Kemudian untuk memastikan diagnosis, dokter akan menjalankan beberapa metode pemeriksaan yang meliputi: yang pertama, elektrokardiografi atau EKG, yang bertujuan merekam aktivitas listrik jantung pasien. Melalui EKG, dokter dapat mengetahui apakah pasien pernah atau sedang mengalami serangan jantung. EKG juga dapat membantu dokter mengetahui detak dan irama jantung pasien tergolong normal atau tidak. Yang kedua, foto ronsen. Foto ronsen di bagian dada dapat dilakukan guna melihat kondisi jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Melalui foto ronsen dada, dokter dapat mengetahui bila ukuran jantung membesar atau terdapat gangguan pada paru-paru. Yang ketiga, ada CT scan dan MRI scan. Dua tes pencitraan ini dapat dilakukan untuk melihat kondisi jantung dengan lebih detail yang tidak dapat terlihat pada pemeriksaan foto ronsen. Pemeriksaan ini biasanya memperlihatkan bila ada penumpukan kalsium di pembuluh darah yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Yang keempat, ekokardiografi adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara seperti USG untuk menampilkan gambaran jantung pasien di monitor. Selama ekokardiografi dilakukan, dokter dapat memeriksa apakah semua bagian dinding jantung berfungsi baik dalam memompa darah. Kemudian pemeriksaan radionuklir. Pemeriksaan radionuklir digunakan untuk membantu mengukur aliran darah ke otot jantung saat beristirahat dan saat beraktivitas. Tes ini hampir sama seperti uji tekanan, yaitu dengan meminta pasien berjalan di treadmill atau mengayun di sepeda statis. Bedanya, tes ini dapat menunjukkan informasi yang lebih lengkap dengan menampilkan gambar jantung pasien sebelum tes. Pasien akan disuntikan zat radioaktif yang disebut isotop. Bila pasien tidak dapat berjalan di treadmill atau mengayun pada sepeda statis, dokter akan memberikan obat untuk meningkatkan detak jantung pasien. Kemudian kamera akan diarahkan ke dada pasien dan menangkap gambar saat isotop mengalir ke jantung. Pengobatan yang dilakukan penyakit jantung koroner. Yang pertama, mengkonsumsi obat.
Obat yang dikonsumsi adalah satu, pengecer darah, membantu mencegah pembekuan darah dan menurunkan resiko angina serta serangan jantung. Contohnya adalah aspirin. Yang kedua, statin. Dapat menurunkan kolesterol tinggi dengan membuang LDL dari darah sehingga memperlambat perkembangan penyakit jantung. Contoh obat statin yang biasa diresepkan adalah aterostatin dan simvastatin. Yang ketiga, diuretik. Dapat mengurangi kadar air dan garam dalam darah melalui urin dan melebarkan pembuluh darah agar tekanan darah menurun. Yang keempat, obat penghambat enzim pengubah angiostensin. Jenis obat ini digunakan untuk mengobati hipertensi, di antara lainnya captopril dan enalapril. Kemudian penghambat beta atau beta blockers. Obat ini berfungsi mencegah angina dan mengatasi hipertensi. Contohnya adalah metoprolol. Yang kedua, pasang ring pada jantung. Pasang ring pada jantung atau angioplasti koroner dilakukan dengan memasukkan kateter ke bagian arteri yang mengalami penyempitan. Kemudian, dokter akan mengembangkan balon kecil melalui kateter untuk melebarkan arteri yang menyempit. Dengan demikian, aliran darah dapat kembali lancar. Ring akan dipasangkan di arteri guna mencegah penyempitan kembali. Yang ketiga, bypass jantung. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain untuk ditempelkan ke bagian antara pembuluh darah besar dan arteri dengan melewati area yang menyempit. Dengan begitu, darah akan mengalir lancar melalui rute baru tersebut. Yang keempat, transplantasi jantung. Tindakan ini dilakukan jika kerusakan jantung sudah sangat parah dan sudah tidak dapat lagi diatasi dengan obat. Transplantasi jantung dilakukan dengan mengganti jantung yang rusak dengan jantung yang sehat dari pendonor. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit jantung koroner adalah berhenti merokok. Jika masih merokok, segeralah berhenti karena kandungan nikotin dan karbon monoksida dalam asap rokok dapat membebani kerja jantung dengan memacu jantung bekerja lebih cepat. Yang kedua, tidak mengonsumsi alkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat merusak otot jantung dan memperburuk kondisi seseorang dengan faktor resiko penyakit jantung koroner seperti hipertensi dan obesitas. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan rutin. Apabila sudah memasuki usia yang sudah tidak lagi muda, sudah seharusnya rutin menjalankan pemeriksaan jantung, gula darah, dan kolesterol tiap 2 tahun. Pemeriksaan lebih rutin akan disarankan pada pasien dengan riwayat hipertensi dan penyakit jantung. Kemudian, konsumsi obat yang benar. Sangat penting untuk mengikuti petunjuk dokter dalam mengonsumsi obat. Penting untuk diingatkan bahwa jangan menghentikan pengobatan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter, karena dapat mengakibatkan gejala makin memburuk. Kemudian, konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Perbanyaklah mengonsumsi makanan tinggi serat seperti sayur dan buah. Selain itu, batasi kadar garam pada makanan, tidak lebih dari 1 sendok teh sehari. Hindari makanan dengan kadar kolesterol tinggi, terutama bila kadar LDL Anda cukup tinggi. Jenis makanan lain yang harus dihindari adalah makanan berkadar gula tinggi, karena dapat meningkatkan resiko terkena diabetes, salah satu faktor resiko penyakit jantung koroner. Sebaliknya, tingkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dengan memperbanyak konsumsi makanan tinggi lemak tak jenuh seperti minyak ikan, alpukat, kacang-kacangan, serta minyak zaitun dan minyak sayur.
Yang terakhir, lakukan olahraga rutin. Pola makan sehat yang dikombinasikan dengan olahraga rutin dapat menjaga berat badan ideal. Di samping itu, olahraga rutin juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga tekanan darah tetap normal. Luangkan waktu setidaknya 3 jam atau 150 menitan dalam seminggu untuk berolahraga, misalkan dengan jogging 30 menit setiap hari. Selain jogging, bisa juga senam jantung atau renang juga dapat menjaga kesehatan jantung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.